Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran dalam sebuah film yang eh, berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Masih dari sebuah novel yang dibuat oleh Buya Hamka. Sedikit bercerita tentang film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini adalah kasih antara dua insan yang saling mencintai yang terpisah karena hukum adat dan istiadat yang amat kental dan ya ini antara budaya Minangkabau yaitu Padang dengan Bugis yaitu Makassar. Zainuddin adalah anak yatim piatu yang peranakan antara Minangkabau dan Bugis. Ayahnya bersuku Minangkabau asli. Ia meninggal saat diasingkan ke Makassar karena telah membunuh salah satu kerabatnya karena perebutan harta warisan. Ibu Zainuddin yang asli orang Bugis wafat sebelum ayahnya. Mulanya Zainuddin tinggal bersama Mak Base yang merupakan teman atau sahabat dari ayahnya. Kemudian pindah ke Batipu, Sumatera Barat. Budaya masyarakat di Minangkabau dan Makassar sangatlah berbeda dan seorang Zainuddin dianggap rendah karena berasal dari suku Bugis, tidak seutuhnya Minangkabau. Zainuddin mendapatkan perlakuan yang buruk dari kedua budaya masyarakat. Hingga pada akhirnya Zainuddin mendapatkan satu-satunya teman yang ingin menemaninya selama di Batipu itu yaitu yang bernama Hayati. Hayati adalah perempuan yang dianugerahi oleh kecantikan yang luar biasa dan keelokan parasnya yang membuat semua para lelaki menginginkannya. Namun, ia berasal dari anak bangsawan Minangkabau, tetapi tetap memiliki sifat yang rendah hati dan sopan, berbudi baik. Mereka kemudian menjadi sangat dekat sampai mereka merasakan cinta satu sama lain. Namun, saat Zainuddin ingin melamar Hayati, lamaran yang diberikan oleh Zainuddin ini ditentang keras oleh keluarga dan kerabatnya dari Hayati karena Zainuddin tidaklah berasal dari keluarga yang kaya raya dan tidak memiliki suku yang jelas. Karena ia memiliki dua suku yaitu antara suku Minangkabau dan Bugis. Lalu Zainuddin pindah ke Padang Panjang yang berjarak 10 km dari Batipu. Namun tetap selalu berkomunikasi melalui mengirimkan surat dengan Hayati. Suatu saat Hayati pergi ke Padang Panjang menemui sahabatnya yang bernama Khadijah dan Khadijah memiliki seorang abang yang bernama Aziz. Ternyata Aziz ini jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Hayati karena kecantikannya. Lalu Zainuddin dan Aziz saling bersaing untuk mendapatkan Hayati. Dikarenakan Aziz ini dari keluarga terpandang dan kaya, memiliki suku yang sama dengan Hayati, maka kerabat dan keluarganya lebih memilih Aziz menjadi suaminya. Dikarenakan Hayati menikah dengan Aziz, Zainuddin pun pindah bersama sahabatnya yang bernama Muluk ke daerah Batavia, Jakarta, dan Surabaya. Di sana ia menjadi saudagar kaya yang terkenal oleh karya-karyanya. Ia menjadi penulis terkenal di Batavia dan Surabaya. Lalu Hayati dan Aziz pindah ke Surabaya. Di sana mereka bertemu kembali dengan Zainuddin. Hayati dan Aziz pun bangkrut dikarenakan Aziz terus-menerus berjudi. Dan
rumah yang mereka tempati terpaksa dijual. Hayati dan Aziz terpaksa menumpang di rumah Zainuddin. Dikarenakan Aziz merasa malu kepada Zainuddin dan merasa bersalah kepada Hayati, ia melakukan bunuh diri. Hayati mengungkapkan permohonan maafnya pada Zainuddin dan mengungkapkan cintanya yang hingga kini masih tersimpan. Namun Zainuddin menolak dan meminta Hayati pulang kembali ke Batipo. Hayati menaiki kapal yang bernama Van der Wijk dengan selalu memegang foto Zainuddin. Hingga ada sebuah berita di TV di radio bahwa kapal yang ditumpangi oleh Hayati mengalami tenggelam dan Zainuddin pergi ke rumah sakit. Di sana dua insan itu menyatakan dan menyatukan cinta sebelum Hayati meninggal dunia. Aliran yang ada di dalam film atau novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini termasuk ke dalam aliran idealisme, romantisme, dan mistisme. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk termasuk aliran idealisme karena di dalam novel tersebut mengandung banyak pengharapan mengenai sebuah keadaan adat yang mengekang perasaan antara dua insan. Harapan mengenai takdir yang telah diberikan sebagai anak dari dua orang yang dibedakan suku dan adat istiadat. Novel ini juga dapat dikatakan termasuk karya romantisme karena jelas sekali dalam cerita tersebut menampilkan kisah kasih tak sampai antara Zainuddin dan Hayati. Sebuah romantisme percintaan dengan janji-janji yang tertata dalam kalimat indah mengenai kesetiaan yang terjaga hingga mati, tak terhingga juga tentang rasa sakit dan pengkhianatan. Bukan karena hati yang berpaling, melainkan keadaan adat dan tuntutan sang leluhur yang memaksa. Sedangkan pertimbangan novel ini juga beralirankan mistisme. Terlihat pada unsur-unsur kebudayaan yang kental di mana dalam adat tersebut tidak diperkenankan menikah dengan orang yang tidak bersuku. Sesuku di sana diambil dari keturunan ibu. Walaupun akidah agama sangat kental, namun ada beberapa yang memang di luar agama, yaitu tentang keturunan yang diambil dari garis ibu. Semua kekuasaan tertumpu pada wanita. Inilah yang menjadi gejolak antara agama dan kebudayaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.